Selamat datang di artikel Cangkir YouTube. Inilah lanjutan kisah Henshin pada episode 322 yang lalu. Episode 323. Bukannya Ki Agus sendiri yang tadi mengusulkan kepada saya untuk menghubungi orang pajak. Gimana Ki Agus ini? Kalau memang Ki Agus masih betah kerja di sini, maka lakukan saja apa yang telah saya perintahkan. Perihal yang Ki Agus khawatirkan itu bisa diurus belakangan. Yang penting Ki Agus bergerak dulu, ucap majikan Ki Agus dengan nada ketusnya. Kemudian Yuan Li pun pergi, meninggalkan Ki Agus sendiri. Dalam hati ia berkata, enak di kamu, nggak enak di gua. Di lain tempat, Henshin dan Yuan yang telah sampai di kantor bos besar segera memasuki gedung, menuju ke ruangan meeting. Permisi, selamat malam Om, Pak Andi. Malam Iwan. Mana Henshin? Tanya bos besar. Henshin belakangan Om, mandi dan ganti baju dulu katanya. Jawab Iwan. Bagaimana Iwan? Sudah bisa beradaptasikah dengan lingkungan pekerjaan kamu yang baru itu? Iya begitulah Om, sudah terbiasa dengan orang-orang baru. Jadi nyaman saja, jawab Iwan. Terus bagaimana Mas Iwan tentang perkembangan di sana? Beberapa hari ini ada titik terangkah mengenai sebab jatuhnya omset kita beberapa tahun ini? Tanya Pak Andi. Itu dia Pak, sebenarnya titik terang itu sudah mulai muncul sedikit demi sedikit ke permukaan. Bahkan sempat tadi sore Henshin mendengar sendiri apa yang sedang mereka bicarakan. Jawab Iwan. Memang waktu itu apa yang tengah mereka bicarakan Wan? Tanya bos besar. Itu Om, soal rencana. Tiba-tiba Henshin datang, membuka pintu sembari mengucap salam. Permisi, lo Pak Andi, cepat sekali, sudah sampai duluan di kantor ini. Saya kira tadi, lebih dulu kita yang sampai. Ternyata Pak Andi dulu, ucap Henshin. Iya Mas, 2 menit setelah Mas Henshin pergi, saya segera menyusul, jawab Pak Andi. Sampai mana tadi pembahasannya Wan? Tanya Henshin, yang kemudian diteruskan oleh Yuan. Jadi gini Om, tadi sore sebelum kita ke sini, secara tidak sengaja, kita mendengar percakapan mereka tentang rencana penyusupan barang palsu yang akan mereka satukan dengan barang dari distributor, ucap Iwan. Dari mana mereka dapatkan barang-barang palsu itu? Tanya Pak Andi. Mereka sengaja memproduksi barang-barang palsu itu di sebuah rumah milik Bapak Yohana. Itu kami dengar secara langsung dari Bapak Yohana sendiri saat berbicara dengan staf gudang. Jelas Iwan. Apa kamu tahu di mana lokasi pasti rumah produksi itu Wan? Tanya Pak Andi. Kalau soal itu, kami belum tahu pasti Pak Andi. Di mana mereka memproduksi barang itu? Ucap Iwan. Coba nanti kamu teliti lebih dalam lagi mengenai semua ini Iwan, termasuk mengenai lokasi pasti rumah produksi mereka. Tapi kamu harus tetap jaga jarak dengan siapapun di sana. Tanya bos besar. Baik Om, ucap Iwan. Lalu bagaimana dengan nasib saya Pak? Apa perlu saya bergabung di perusahaan Pak Yohana? Tanya Henshin. Jangan dulu, dan sepertinya tak perlu kamu bergabung di sana. Selain banyak orang yang mengenalmu, kehadiran orang baru akan membuat mereka semakin curiga, ucap bos besar. Oh iya Om, hampir saya lupa. Kemarin sempat juga saya mendengar beberapa percakapan dari staf kantor. Kalau besok kantor ditutup sementara, tapi semua karyawan tetap masuk kerja dan harus datang 2 jam lebih awal. Kendaraan tidak diperbolehkan parkir di depan, melainkan harus di belakang ruangan. Saya sempat bertanya pada salah seorang staf gudang, mengapa seluruh aktivitas dibatasi, dan sepertinya tidak biasa terjadi. Mereka menjawab, itu sudah menjadi rutinitas tahunan kita. Kalau ada petugas pajak datang, maka jurus Pak Yohana adalah menutup sementara kantornya dan membatasi aktivitas yang ada untuk menghindari hal yang tadi inginkan saja, ucap Iwan. Tapi maaf Pak, kalau melihat dari catatan perusahaan, kantor Pak Yohana ini masuk dalam kategori taat pajak. Jelas Pak Andi. Kepada bos besar mengenai urusan itu, bisa saja Yohana selesaikan semua urusannya di kantor pajak. Tapi jika apa yang disampaikan Iwan itu benar,
maka ada sesuatu hal yang sengaja Yohana tutupi, atau sesuatu yang dia sembunyikan di kantor itu. Bisa jadi barang-barang ilegal itu penyebab Yohana menutup kantornya. Saat ketika petugas pajak datang untuk memeriksa, ucap bos besar, nominal yang akan dikeluarkan Pak Yohana akan jauh lebih besar ketimbang harus mengeluarkan biaya wajib pajak. Jika sampai dia kedapatan menjual barang-barang palsu atau barang-barang ilegal, maka sanksinya akan jauh lebih berat, ucap Hansin. Di lain tempat, Kauri, yang telah selesai membuat roti lapis, segera mengemasnya ke dalam sebuah kotak dan membelahnya menjadi 2 bagian. Satu untuk yang di rumah, satu lagi untuk Hansin. Segera ia mengambil handphonenya. Dia foto roti itu beberapa kali dalam pose berbeda, kemudian ia kirimkan pada Hansin. Sembari diberi tag, roti cantiknya sudah jadi nih. Jangan lupa diambil ya sayang. Sembari ia tersenyum sendiri, kemudian ia melanjutkan kembali aktivitasnya. Beberapa menit kemudian, Mama Kauri mendekat dan berkata, "Mama amati dari jauh. Nampaknya sibuk bener nih. Lagi bikin apaan sih ini?" "Bikin roti ini Mama." Kauri cobain resep masakan baru dari majalah ini. "Mama cobain deh rasanya. Enak apa enggak?" "Yang ini buat Hansin. Nanti dia mampir ke sini," ucap Kauri. Kemudian, Mama Kauri mencoba roti buatan Kauri itu. Diambilnya beberapa bagian dan dirasakannya secara perlahan. "Gimana rasanya Ma? Enak tidak?" tanya Kauri. "Enak-enak. Pinter juga kamu buat roti. Rasanya enak kok. Ciri wanita disayang suami ini." "Ah, Mama bisa aja. Tapi beneran enak kan Ma?" tanya ulang Kauri. "Iya beneran. Enak banget kok," ucap Mama Kauri, sembari berjalan keluar, menuju ruang keluarga. Sementara itu, di ruang meeting kantor bos besar, HP Hansin berbunyi. Klunting, ting, ting, ting. Tanda pesan masuk dari Kauri. Dibukanya pesan itu, dilihatnya gambar roti yang dikirimnya. Dan tanpa sadar, dia pun berucap, yang semua orang di sekitarnya bisa mendengar apa yang dia katakan. "Bulat, besar, seperti donat." Iwan, yang mendengar Hansin berkata seperti itu, kemudian balik bertanya, "Apanya yang bulat seperti donat bro?" Ini, yang bulat ini, donat Kauri," ucap Hansin, yang kemudian dibalas tertawa oleh Iwan. "Hahaha, gila lo bro, donat Kauri kok bulat," jawab Iwan. "Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih."